kawan-kawan di sana, silahkan merapatkan barisan bersama. Karena sore hari ini adalah perjuangan mahasiswa memperjuangkan negara. Yang sebentar lagi jika tidak diselamatkan maka akan mengalami kebangkrutan. Bahwa ekspresi kita sebagai anak muda hari ini ingin menunjukkan kepada komprador-komprador yang sengaja ingin memperandakan ekonomi negara ini. Betul tidak, kawan-kawan? Silahkan merapatkan barisan bersama. Karena sore hari ini adalah perjuangan mahasiswa memperjuangkan negara. Hadirlah kita pada kesempatan hari ini persimpangan jalan untuk menyampaikan maksud tujuan kita bersama, kawan-kawan sekalian. Kepada polisi yang terhormat, izinkan kami, jaga kami. Kami adalah masyarakat, kami adalah mahasiswa, kami adalah pemuda yang harus dijaga dalam menyampaikan aspirasi yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, kawan-kawan sekalian. Dalam menyampaikan pendapat bahwa kami dilindungi oleh undang-undang itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Kepada kawan-kawan yang di barisan depan, mohon untuk menjaga diri, jangan anarkis dengan Bapak Kepolisian yang telah menjaga aksi dan gerakan kita pada kesempatan sore hari ini, kawan-kawan sekalian. Ya, untuk yang kesekian kalinya kepada kawan-kawan di sana, silahkan merapatkan barisan bersama. Karena sore hari ini adalah perjuangan mahasiswa memperjuangkan negara, memperjuangkan Bambu Kopin yang sebentar lagi jika tidak diselamatkan maka akan mengalami kebangkrutan, kawan-kawan sekalian. Apakah kawan-kawan rela negara ini itu dihancurkan oleh mafia? Apakah kawan-kawan rela dikuasai oleh kapitalisme, kawan-kawan sekalian? Untuk itu, kawan-kawan sekalian, jaga semangat kita bersama, jaga perjuangan kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan berada dalam kemalas-malasan memperjuangkan hak-hak kita, kawan-kawan sekalian. Hak-hak menyampaikan pendapat itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, apakah Bapak Presiden itu masih membuka pintu untuk kita, kawan-kawan sekalian? Apakah Bapak Presiden mampu dan ingin mendengarkan kita pada kesempatan sore hari ini? Untuk itu, kenapa kita berada dalam kondisi gerakan memperjuangkan Bambu Kopin dalam kebangkrutan yang dimana Erwin Aksa ego terhadap harta, kawan-kawan sekalian, ego terhadap apa yang inginkan ke depannya, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, jangan pernah menganggap bahwa Erwin Aksa adalah penguasa Indonesia, kawan-kawan sekalian. Erwin Aksa jangan pernah menganggap bahwa dia mampu menguasai Bambu Kopin, kawan-kawan sekalian. Bambu Kopin adalah milik negara. Yang kita pahami bahwa jika itu milik negara, maka itulah milik negara, milik masyarakat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Baik, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup pemuda, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, kepada kawan saya Ibe untuk menyampaikan hasilnya. Baik, teman-teman sekalian dan bapak-bapak kepolisian, saya ucapkan terima kasih bahwa ekspresi teman-teman kami hanyalah sebuah pengantar dari sebuah kegelisahan yang menimpa bangsa ini. Betul tidak, teman-teman? Bahwa ekspresi kita sebagai anak muda hari ini ingin menunjukkan kepada komprador-komprador yang sengaja ingin memperandakan ekonomi negara ini. Betul tidak, kawan-kawan? Inilah ekspresi pemuda bangsa Indonesia jika negaranya sedang diganggu. Inilah yang akan dilakukan anak-anak muda di bangsa ini jikalau negara diam melihat para mafia-mafia yang sengaja ingin membangkrutkan aset-aset negara. Betul tidak, teman-teman? Inilah ekspresi kami sebagai pemuda bangsa ini, bahwa kita tidak akan pernah diam dan akan selalu melakukan upaya-upaya agar masalah-masalah yang ada di negara ini itu terselesaikan. Betul tidak, teman-teman? Maka saya ingin ingatkan kepada penguasa
untuk mengingatkan kepada seluruh pihak, baik itu penguasa, agar sesegera mungkin mengambil langkah yang tepat. Karena kenapa? Masalah yang ada di Bambu Kopin hari ini hanyalah masalah egosentris yang hari ini dikuasai oleh Bosowa Group, teman-teman. Di sisi lain, Bosowa Group ingin menguasai Bambu Kopin, tetapi ternyata dalam prakteknya tidak mampu menyelesaikan masalah kekeringan likuiditas Bambu Kopin itu sendiri. Lalu pertanyaan yang hadir kemudian adalah, apa gunanya pemegang saham utama jikalau tidak mampu menyelesaikan masalah itu? Betul tidak, teman-teman? Inilah yang ingin kita sampaikan, bahwa penguasa tidak boleh tinggal diam atas intervensi Bosowa Group yang dilakukan kepada OJK. Karena otoritas jasa keuangan adalah alat kita, alat negara untuk mengukur ekonomi di bangsa ini, untuk memperhatikan ekonomi di bangsa ini. Dibukanya investasi sebesar-besarnya terhadap keterpurukan Bambu Kopin hari ini adalah langkah tepat. Tetapi kenapa Erwin Aksa dibiarkan begitu saja mengintervensi masalah ini dan seakan-akan merasa superhero, merasa kebal hukum, merasa paling berkuasa di tengah pandemi ini, kawan-kawan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang hadir di benak kita bersama, sehingga ekspresi yang kami sampaikan tadi melalui geseka yang sedikit, bahwa kami ingin ingatkan kepada Bosowa Group, kami pemuda tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tinggal tidur jikalau Erwin Aksa dan para komprador di bangsa ini selalu ingin memanfaatkan kondisi pandemi saat ini. Masalah pandemi saat ini bukanlah hanyalah masalah kesehatan, teman-teman, tetapi masalah perut rakyat yang lapar. Itulah inti persoalan saat ini. Jikalau rakyat lapar, otomatis imun dan daya tahan tubuh masyarakat itu lemah, kawan. Betul tidak? Jikalau ekonomi kita lemah, maka rakyat yang lapar, betul tidak, kawan? Untuk itulah kita hadir, agar rakyat Indonesia tidak lapar di tengah pandemi, di tengah kebobrokan sistem yang sengaja ingin dimanfaatkan oleh Erwin Aksa ataupun Bosowa Group, kawan. Itulah penegasan kita hadir sebagai Ikatan Mahasiswa Republik Indonesia, bahwa kita tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berhenti berekspresi agar persoalan ekonomi di bangsa ini selesai. Jikalau persoalan ini dianggap remeh-temeh, maka kami akan menggalang konsolidasi lebih besar untuk menghadapi Erwin Aksa itu sendiri. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ratu selanjutnya. Hadirlah kita pada kesempatan hari ini persimpangan jalan untuk menyampaikan maksud tujuan kita bersama, kawan-kawan sekalian. Kepada polisi yang terhormat, izinkan kami, jaga kami. Kami adalah masyarakat, kami adalah mahasiswa, kami adalah pemuda yang harus dijaga dalam menyampaikan aspirasi yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, kawan-kawan sekalian. Dalam menyampaikan pendapat bahwa kami dilindungi oleh undang-undang itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Kepada kawan-kawan yang di barisan depan, mohon untuk menjaga diri, jangan anarkis dengan Bapak Kepolisian yang telah menjaga aksi dan gerakan kita pada kesempatan sore hari ini, kawan-kawan sekalian. Ya, untuk yang kesekian kalinya kepada kawan-kawan di sana, silahkan merapatkan barisan bersama. Karena sore hari ini adalah perjuangan mahasiswa, memperjuangkan negara, memperjuangkan Bambu Kopin yang sebentar lagi jika tidak diselamatkan maka akan mengalami kebangkrutan, kawan-kawan sekalian. Apakah kawan-kawan rela negara ini itu dihancurkan oleh mafia? Apakah kawan-kawan rela dikuasai oleh kapitalisme, kawan-kawan sekalian? Untuk itu, kawan-kawan sekalian, jaga semangat kita bersama, jaga perjuangan kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan berada dalam kemalas-malasan memperjuangkan hak-hak kita, kawan-kawan sekalian.
hak menyampaikan pendapat itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, apakah Bapak Presiden itu masih membuka pintu untuk kita, kawan-kawan sekalian? Apakah Bapak Presiden mampu dan ingin mendengarkan kita pada kesempatan sore hari ini? Untuk itu, kenapa kita berada dalam kondisi gerakan memperjuangkan Bambu Kopin dalam kebangkrutan yang dimana Erwin Aksa ego terhadap harta, kawan-kawan sekalian, ego terhadap apa yang inginkan ke depannya, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, jangan pernah menganggap bahwa Erwin Aksa adalah penguasa Indonesia, kawan-kawan sekalian. Erwin Aksa jangan pernah menganggap bahwa dia mampu menguasai Bambu Kopin, kawan-kawan sekalian. Bambu Kopin adalah milik negara, yang kita pahami bahwa jika itu milik negara, maka itulah milik negara, milik masyarakat Indonesia, kawan-kawan sekalian. Baik, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup pemuda, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, kepada kawan saya Ibe untuk menyampaikan orasi lingkungannya. Baik, teman-teman sekalian dan bapak-bapak kepolisian, saya ucapkan terima kasih bahwa ekspresi teman-teman kami hanyalah sebuah pengantar dari sebuah kegelisahan yang menimpa bangsa ini. Betul tidak, teman-teman? Bahwa ekspresi kita sebagai anak muda hari ini ingin menunjukkan kepada komprador-komprador yang sengaja ingin memporak-porandakan ekonomi negara ini. Betul tidak, kawan-kawan? Inilah ekspresi pemuda bangsa Indonesia jika negaranya sedang diganggu. Inilah yang akan dilakukan anak-anak muda di bangsa ini jikalau negara diam melihat para mafia-mafia yang sengaja ingin membangkrutkan aset-aset negara. Betul tidak, teman-teman? Inilah ekspresi kami sebagai pemuda bangsa ini, bahwa kita tidak akan pernah diam dan akan selalu melakukan upaya-upaya agar masalah-masalah yang ada di negara ini itu terselesaikan. Betul tidak, teman-teman? Maka saya ingin ingatkan kepada penguasa hari ini, kami putra-putri bangsa Indonesia hari ini hadir bukan sebagai ajang untuk mempertontonkan drama belaka, tetapi hadirnya kami di sini untuk mengingatkan kepada seluruh pihak, baik itu penguasa, agar sesegera mungkin mengambil langkah yang tepat. Karena kenapa? Masalah yang ada di Bambu Kopin hari ini hanyalah masalah egosentris yang hari ini dikuasai oleh Bosowa Group, teman-teman. Di sisi lain, Bosowa Group ingin menguasai Bambu Kopin, tetapi ternyata dalam prakteknya tidak mampu menyelesaikan masalah kekeringan likuiditas Bambu Kopin itu sendiri. Lalu pertanyaan yang hadir kemudian adalah, apa gunanya pemegang saham utama jikalau tidak mampu menyelesaikan masalah itu? Betul tidak, teman-teman? Inilah yang ingin kita sampaikan, bahwa penguasa tidak boleh tinggal diam atas intervensi Bosowa Group yang dilakukan kepada OJK, karena otoritas jasa keuangan adalah alat kita, alat negara untuk mengukur ekonomi di bangsa ini, untuk memperhatikan ekonomi di bangsa ini. Dibukanya investasi sebesar-besarnya terhadap keterpurukan Bambu Kopin hari ini adalah langkah tepat. Tetapi kenapa Erwin Aksa dibiarkan begitu saja mengintervensi masalah ini dan seakan-akan merasa superhero, merasa kebal hukum, merasa paling berkuasa di tengah pandemi ini, kawan-kawan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang hadir di benak kita bersama, sehingga ekspresi yang kami sampaikan tadi melalui gesekan yang sedikit, bahwa kami ingin ingatkan kepada Bosowa Group, kami pemuda tidak akan pernah diam, tidak akan pernah tinggal tidur jikalau Erwin Aksa dan para komprador di bangsa ini selalu ingin memanfaatkan kondisi pandemi saat ini.
Masalah pandemi saat ini bukanlah hanyalah masalah kesehatan, teman-teman, tetapi masalah perut rakyat yang lapar. Itulah inti persoalan saat ini. Jikalau rakyat lapar, otomatis imun dan daya tahan tubuh masyarakat itu lemah, kawan-kawan. Betul tidak? Jikalau ekonomi kita lemah, maka rakyat yang lapar. Betul tidak, kawan-kawan? Untuk itulah kita hadir, agar rakyat Indonesia tidak lapar di tengah pandemi, di tengah kebobrokan sistem yang sengaja ingin dimanfaatkan oleh Erwin Aksa ataupun Boswa Group, kawan-kawan. Itulah penegasan kita hadir sebagai Ikatan Mahasiswa Republik Indonesia, bahwa kita tidak akan pernah diam, tidak akan pernah berhenti berekspresi agar persoalan ekonomi di bangsa ini selesai. Jikalau persoalan ini dianggap remeh-temeh, maka kami akan menggalang konsolidasi lebih besar untuk menghadapi Erwin Aksa itu sendiri. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ratu selanjutnya. Haus karena kepanasan. Perut juga mulai keroncongan. SKM aja. SKM, susu kedelai madu, minuman sehat terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. SKM punya banyak varian rasa, ada madu, stroberi, coklat, dan melon. Ayo beli rasa favoritmu.